agak riskan sebenarnya. Kalau juru bicara kepresidenan itu misalnya dijabat oleh mereka yang dulu adalah notabene-nya para haters-hater Prabowo Subianto. Kita bisa cek kok di PCO itu dulu adalah mantan orang-orang yang saya kira memang cukup aktif menyerang Prabowo Subianto. Saya tidak perlu sebut namanya, tapi publik sudah tahu siapa saja orang-orang di PCO adalah mereka dulu yang saya kira cukup aktif menyerang Prabowo, terutama dalam Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Karena ada beberapa orang di PCO itu adalah loyalis-loyalis Jokowi, di mana Jokowi dan Prabowo itu kan selama 2 kali Pilpres kan saling berhadap-hadapan. Nah, ada beberapa personil yang ada di tim komunikasi kepresidenan itu adalah mereka yang memang dulu sangat agresif, memberikan kritik dan serangan-serangan tajam kepada Prabowo. Itulah yang saya sebutkan, sangat riskan kalau juru bicara pemerintah, juru bicara presiden, itu diberikan oleh orang-orang yang memang terkonfirmasi dahulu kala pernah menjadi bagian penting melakukan downgrade dan serangan terbuka kepada Prabowo Subianto. Makanya saya sebut sejumlah orang yang ada di PCO itu adalah mantan hater-hater Prabowo. Jadi politik rekonsiliasi antara Prabowo dan Jokowi yang kemudian mengubah segalanya. Dulu membenci Prabowo dan saat ini misalnya menjadi juru bicara. Itulah letak riskannya. Itulah yang saya sebutkan, agak sedikit dalam tanda kutip ngeri-ngeri sedap. Kalau mantan hater misalnya ada di posisi sebagai juru bicara kepresidenan. Oleh karena itu, ketika misalnya Prasetyo Hadi yang ditunjuk sebagai juru bicara presiden, juru bicara istana yang terbaru oleh pemerintah, ini kan untuk menegaskan bahwa persoalan sesuatu yang tersampaikan kepada publik, ini harus berasal dari lingkaran terdalam dari Pak Prabowo. Jadi di antara sekian begitu banyak orang-orang di Gerindra, Prasetyo Hadi ini saya kira adalah orang yang menurut saya, menurut publik cukup dekat dengan Pak Prabowo Subianto, berada di internal terdalam Prabowo Subianto. Oleh karena itu, orang seperti Prasetyo Hadi tentu dianggap sebagai sosok yang cukup pas, sosok yang dinilai memiliki kredibilitas di atas rata-rata, dan pastinya dianggap mewakili wajah Prabowo Subianto. Oleh karena itu, orang seperti Prasetyo Hadi, Prabowo tanpa bicara sekalipun, sudah bisa menerjemahkan apa mau dan keinginan Pak Prabowo Subianto. Itulah yang kemudian ketika Prasetyo ditunjuk sebagai juru bicara yang baru, itu diapresiasi. Karena Prasetyo ini dianggap mewakili segala-galanya, mewakili Prabowo Subianto, mewakili istana, mewakili orang pentingnya Prabowo, orang terdekatnya Prabowo, dan juga yang paling penting adalah mewakili Partai Gerindra. Jadi overall, Prasetyo ini adalah sosok yang saya kira secara profiling politik cukup komprehensif, mewakili istana, mewakili Gerindra, dan mewakili kekuasaan hari ini. Agak berbeda dengan juru bicara komunikasi politik presiden yang ada di PCO yang saya kira dalam banyak hal adalah sosok-sosok dan orang-orang yang saya kira sejak dahulu kala 2014, 2019 adalah mantan-mantan yang juga aktif memberikan kritik dan serangan-serangan keras kepada Prabowo. Ada beberapa orang yang di PCO itu kenapa hari ini mendukung Prabowo, itu ya tentu karena islah politik antara Jokowi dan Pak Prabowo. Jadi dulu menyerang tiba-tiba harus memuji. Saya kira vocabnya tidak terlampau fasih dan tidak terlampau lancar. Sehingga wajar kalau kemudian begitu banyak hal-hal yang sifatnya kontroversial, blunder-blunder yang justru menimbulkan bagaimana kritikan publik itu terus berdatangan. Tentu di masa-masa yang akan datang dengan adanya juru bicara yang baru yang ditunjuk oleh pemerintah, Prasetyo Hadi, yang notabene-nya adalah Mensesnek di Kabinet Merah Putih, komunikasi politik presiden itu semakin baik. Jadi sekalipun ada isu politik yang sensitif, kebijakan undang-undang yang sifatnya tidak populis dan kontroversial, minimal juru bicara yang baru ini mampu melakukan komunikasi politik yang humble, mampu melakukan komunikasi politik yang dua arah, bukan menunjukkan watak kekuasaan yang arogan dan anti kritik, dan tidak mau minta maaf kalau misalnya melakukan kesalahan. Karena secara prinsip, juru bicara istana, juru bicara pemerintah adalah ingin kelihatan sebagai manusia yang memiliki sisi humanisme, memiliki sentuhan-sentuhan kemanusiaan, bahwa sebenarnya rakyat itu bukan musuh. Jadi ketika ada resistensi, perlawanan, dan kritik yang muncul kanan kiri terkait dengan apapun yang dilakukan oleh pemerintah, itu harus disikapi dengan dingin, harus disikapi dengan bersahaja, dan harus disikapi dengan kepala-kepala dingin yang cerdas. Makanya kita harus benar-benar ya, kalau bernarasi itu
hati-hati. Yang baik bilang baik, yang jelek bilang jelek. Gitu. Jangan membalikkan fakta. Gitu. Karena apa? Karena besok akan dimintai pertanggungjawaban loh. Kita tidak main-main. Apalagi kalau sudah berumur. Waduh, Pak Bambang, kalau mau khotbah di masjid aja, Pak Bambang. Dulu. Nggak di masjid aja kalau mau khotbah, jangan di rumah. Prediksi Bang Ripai betul. Bang Ripai terawangannya betul banget. Terawangannya hebat. Begini ya, nih. Kalau saya akan bicarakan ijazah, bentar. Tapi secara umum, saya tidak menuduh Jokowi. Ini, kalau ada ijazah palsu, itu pasti ada yang pesan, ada yang penjual, sellernya, dan ada penghubungnya, dan ada tempat transaksinya. Nah itu yang terjadi di Indonesia itu seperti itu. Kenapa? Dan pasti Tapi kan ijazahnya Jokowi kan nggak palsu, pasti Pak gini ya. Bambang. Sekolahnya ke Jokowi sih. Bentar ya. Kalau ijazah palsu, ya Turunkan kalau aja, ijazah palsu, salah. ini akan saya hubungkan dengan ilmu ekonomi ya. Ya. Ini ilmu ekonomi itu kalau dalam bentuk pesanan itu namanya JIT, just in time. Itu produknya pasti tidak diproduksi secara massal, tapi dijual dalam bentuk cuma pesanan gitu loh. Nah ini ijazah itu juga seperti itu. Pak Bambang, kedepan aja Pak Bambang. Pak Jokowi ijazahnya asli apa palsu? Gitu aja. Kalau menurut saya asli kok. Kita kan sudah tahu sendiri. Nanti kalau saya bicara terus terang seperti itu, jual beli seperti itu, nanti saya kena delik, nanti gimana? Kalau saya sih percaya dengan itu Pak Resman Sianipar. Kalau itu benar-benar sudah terbukti. Dilihat dari fotonya saja kan sudah jelas. Palsu pasti itu. Apalagi tidak Jelena ini Bang Yuas, CS-nya ini dia Dani. Anak apalagi itu fotonya kan tidak distempel. Malah menutupi stempel. Nah itu kan sudah jelas palsu. Coba saya tak tanya, kalau Jokowi itu memang benar-benar kuliah di UGM, saya tanya, coba nanti teman-teman yang jawab ya. Ini Pak Jokowi itu KKN-nya di mana, di desa apa, kelurahan apa, kecamatan mana, kabupaten mana. Kalau di desa, di kampung apa, RT berapa, RW berapa, bulan apa sampai bulan apa. Ada yang tahu, Pak Bambang. panjang mendetil gitu Pak Bambang. Ini Pak Bambang sakit hati juga ya sama kelakuan Jokowi, Pak Jokowi. Coba dijawab bisa enggak? Kalau tidak bisa menjawab kan berarti kan palsu. Nggak Pak mungkin. Bambang, kalau bisa pertanyaan jawab, gitu Pak. tidak bisa dijawab tentu. Tapi kita realistis saja. Andai Bang Sempun tentu ketika yang sampaikan oleh Pak Bambang tadi, tentu pesannya yang asli. Gak mungkin pesan yang palsu. Siapapun jika ingin ijazah itu pasti pesannya ijazah yang asli. Gitu aja kok. Iya. Oke. Kan tidak bisa jawab kan? Oke. Tidak bisa jawab berarti kan ya palsu itu aja. Yang jelas kan seperti itu. Pak Bambang mau masuk penjara. Jangan ketawa Pak Bambang. Terus saya kan Oke. saya kan Wanita dulu. Dari 2 menit. nyoroti dari Bapak Rismon Sianipar. Bapak Rismon Sianipar kan menantang. Nanti yang masuk penjara saya kamu kan gitu toh. Nah ini tinggal besok dibuktikan saja. Berani tidak yang mempunyai ijazah palsu. Gitu Bang.
Ya, semoga Bodi. saja berani untuk memperlihatkannya untuk diuji ya. Makanya Bunda Angela tadi kan saya sangat setuju dengan Bunda Angela ya. Biar rakyat ini tidak terpecah belah, tinggal tunjukkan saja ijazah aslinya Pak Jokowi kan gitu loh. Saya sangat setuju dengan Bu Angela. Pak Bambang, Nggak mungkin. Pak Bambang, mohon intercept calon wali 30 detik. kota, calon wali kota itu pasti ditunjukkan yang aslinya Pak, nggak ditunjukkan. Nah, coba sebentar Calon host bertanya gubernur. dulu. Host bertanya dulu abang-abang Betul. ini. Ini menurut abang-abang nih kan gelarnya ada dua, tua wali kota itu Dr. Andes. Iya. Jadi gubernur insinyur, apakah dia mempunyai 2 ijazah atau tidak kedua-duanya? Dia mempunyai, Bisa jawab. bos, Mana yang dia benar? dia mempunyai 2 ijazah. Dr. Andes dia di UGM-nya bagian perekonomian, Dr. Andes lo ya. Terus jadi insinyur dia di bagian perteknikan. Kang 2 ijazah dan 2 Dodi, jika tidak tahu jangan sembarangan. Iya. Saya nyahot Ketika Hendra. dokter Andes itu ilmu sosial dan ketika insinyur itu adalah sarjana teknik, maknanya mungkin saja beliau mengambil sastra mesin. Sehingga gelarnya 2. Jangan ketawa, itu kita harus realistis. Lanjut. Ini yang saya bilang tadi, Pak Bambang, mohon izin, saya mohon maaf. Berapa kali satu komal sama Kang Dodi, berapa kali satu komal sama Kang Yuas, sama dengan Bu Angela. Saya tanya berapa kali? Saya Kalau bertahun-tahun loh saya sama 2 sering orang ini. dengan Bang Rifa, Kalau Bang saya Rifa sering itu bukan dengan Kang patokan, Dodi, bukan mungkin patokan. sudah. Mereka itu tergantung GIP. Kalau GIP dari termol gede, jadi termol. Kalau GIP gede dari anak abah, jadi anak abah. Kalau GIP gede dari anak banteng, jadi anak banteng. Udah, itu aja. Yuas tidak akan pernah mau jadi anak banteng. 1000 kali dikasih paus dia tidak akan pernah mau jadi anak banteng. Coba tanya dia nih. Wah, gua tahu Kalau aja ada di room Om sebelah Alexa. dikasih jadi anak banteng. Tapi pakai akun Benar, lain. ya? Oh, gak tahu aja. Oke. Ya. Oke, maaf ya Bu Angela. Maaf Bu Oke, Angela. iya, iya. Kita Saya kembali adalah- normal aja lah ya, kembali normal ya. Kembali Maaf ya Bu normal. Angela. Nah. Angela, saya orang pembenci Jokowi, jujur aja. Ya. Ya, jadi Bunda Angela. Ya, mau saya mau membantu di penjara Bu kau, Angela mau di sejauh penjara mana. kau, Kang. Nggak takut Awas saya di penjara, Kang. Nggak takut saya di penjara karena ini meneriakan kebenaran. Allahu Akbar. Takbir. Loh, Akbar takbir. Hebat Kang euy. Pokoknya mah hidup Persib, hidup Persib. Oh, halus lah Persib. Jadi kandidat sih ya, Teh. Bu Angela, mohon maaf ya, saya memancing orang-orang yang betul-betul menghargai negara ini, menghormati para pahlawan yang sudah berjuang untuk bangsa ini. Ya, jadi apa yang dikatakan Bang Rifai betul sekali. Saya adalah harga mati untuk membela kebenaran kami. Makanya saya bilang, Bang Yuas sama Kang Dodi itu lagi ngetes ombak. Ya, karena gini, Orang yang Bang. belum tahu kan. mirror effect lah. Aku melihat Ya. beliau ini orang-orang cerdas, begini, Bang mainannya Rifai. mirror Kebetulan effect. tadi kan ada suara Begini perempuan. Pak Rifai, Iya, kita kan. maklumi karena mungkin Siap. Bunda itu Angel kan belum pernah ketemu Bang Yuas sama Kang Dodi kan. Kang Dodi, Dari siap. maklum lah dengan semangat beliau tadi. Pak Bang. Iya, sebentar. Tadi kan Bunda Diana itu kan kebetulan ada suara perempuan ya. Saya tahu tuh mungkin Bunda Angela Nina ini ingin ada yang dibantah dari suara perempuan. Nah, kebetulan Bang Yuas naik, ya biar ada ini sih, teman gitu. Maksudnya ya memancing biar suara perempuan ini. Tapi nggak tahu. Aku bilang mah tumpul gitu loh Bang. Karena kenapa? Contohnya kasus-kasus yang kayak kemarin itu kan hanya nggak sampai ke atas gitu loh Bang. Betul. Gimana rakyat kita ini akan makmur kalau orang-orang yang di atasnya sendiri dia seenaknya sendiri gitu loh Bang. Ya, Banyak ya, rakyat yang ditumbal gitu loh. ya, ya, ya. Gitu aja Bang. Oke, baik. Terima kasih Bu Penny. Oke, kita ke Bung Parada. Silakan Bung Parada. Malam Bang. Malam. Iya Bang, itu terkait dengan apa? Halo? Oh,
Ya, lanjut. Itu kan sanksinya itu Bang, itu kan Putus ya. itu kan sanksinya Bang, itu kan sanksinya denda tuh Bang. Nah masalahnya HGU-nya itu kan sudah 25 tahun, ada yang 20 tahun gitu loh Bang. Ya. Nah, mereka menghitungnya itu dasarnya dari mana? Sedangkan acuannya itu kan sebenarnya pada BPN ya, begitu. Nah, tetapi skala BPN itu hanya 5.000, 1/5.000. Sedangkan skala kehutanan itu 1/10.000. Nah, ini kan pembeda yang jauh gitu. Sedangkan penghitungan denda itu di jumlah berdasarkan batang pohon dan keuntungan. Jadi kalau abang bilang tadi kalau memang itu menjadi aset bagian dari aset negara ini oke, tapi juga kan pengusaha rugi. Ya, itu betul ya. Begitu loh bang. Jadi ini nggak jelas tumpang tindih. Undang-undang yang sebelumnya nggak juga mengatur akan itu. Gitu. Ya. Itu juga undang-undang gitu loh bang. Ya. Ya, dan inilah salah satu kalau saya bilang culasnya penguasa ya, mereka membuat aturan itu untuk kepentingan kroni. Persoalannya selalu di situ. Makanya saya bilang kalau dilakukan untuk kepentingan negara bagus, tetapi masalahnya bukan negara yang menerima, tetapi kroni-kroni dari kekuasaan, kroni-kroni dan penguasa. Itu yang bikin kita kadang-kadang miris ya. Tapi bagaimana yang mereka berkuasa, apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita melakukan, coba apalagi gimana ngomongnya ya? Ya ujung-ujungnya ya harus hanya membawa persoalan ke ranah hukum gitu.